Jadi September minggu kedua, gue inget banget itu baru buka, tokonya baru di on lah gitu ya. Jadi produknya udah ada, terus di on gitu. Nah di hari Sabtunya itu tiba-tiba penjualannya meledak gitu. Kok bisa? Nah penjualannya meledak. Nah ternyata ada salah satu influencer yang nge-review produknya gitu. Oke, selamat malam semuanya, selamat malam Botakers, selamat malam teman-teman, dan juga dari teman-temannya Om Ernest nih ya. Hari ini kita akan bahas soal Tokopedia. Jadi silakan aja nanya-nanya ya, nggak apa-apa, bebas. Malam ini santai aja. Cuma topiknya satu nih, apakah Tokopedia masih worth it ya buat jualan? Nah ya, yang akan menjawab itu adalah Om Ernest berdasarkan dari pengalamannya membesarkan beberapa toko OS ya Om ya, yang nanti kita akan sharing cerita-cerita malam ini ya. Jadi buat teman-teman yang lagi masih packing ya, mudah-mudahan masih packing ya. Kalau masih packing berarti rame nih ya, sampai jam segini masih packing ya. Teman-teman yang sambil istirahat di rumah ya, kita akan menemani sambil sharing-sharing ya. Teman-teman kalau mau nanya, masukin ke kolom yang ada pertanyaan itu, question tuh, supaya kita nanti bisa bahas pertanyaannya. Sambil kita sapa-sapa teman-teman yang baru datang ya. Siapa lagi baru datang? Algoritma Topet Om, biar cepat dapat traffic. Weh, cerita Om gak botak, siap. Barang jualan nanti di copy. Loh, kok gak botak? Wah ya. Oke Om, boleh perkenalkan diri dulu ya. Mungkin Botakers yang belum kenal Om Ernest itu siapa, udah berapa lama jualan di Topet, jualannya apa, dan sebagainya Om, silakan. Halo teman-teman, Botakers ya berarti ya Om panggilannya ya. Botakers ya. Om mau jadi Botakers Om? Siap. Nanti kita join. Halo teman-teman Botakers, perkenalkan nama saya Ernest Joshua, jualan di Tokopedia dari tahun 2015 ya. Jadi toko saya itu Erju, jualannya snack-snack lokal. Tapi kalau sekarang sih saya lebih banyak bantuin brand-brand lokal masuk ke ke online lah ya, ke digital gitu. Terus jualannya kalau dulu ya makanan, snack. Terus kalau sekarang brand-brand yang dipegang adalah fashion. Terus udah gitu ada alat kesehatan dan fashion sih banyaknya sih sekarang Om. Banyaknya fashion ya? Iya fashion sekarang sih. Oke, berarti dari 2015 sampai ke sekarang, boleh diceritain nggak journey-nya, terus perubahannya apa yang dulu bisa kita lakukan sekarang nggak bisa, terus baliknya? Oh, nah ini banyak perubahan memang 2015 sampai saya kalau bisa dibilang kalau online tuh enak-enaknya tuh 2017 sampai 2019 mungkin ya. Jadi 2017 sampai 2019 itu fitur-fiturnya tuh nggak kayak sekarang sih ya, lebih kalau dulu tuh orang-orang Tokped tuh pasti nanyain gitu, perlu fitur apa aja sih di kita gitu ya, maksudnya buat seller gitu ya. Terus sama mereka ditambahin lagi ya, mirip kayak sebelah gitu. Tapi kalau yang beda banget tuh dulu nggak ada diskon toko. Kalau zaman dulu nggak ada diskon toko tuh di Tokopedia. Ya. Nah kalau sekarang kan bisa, udah ada. Dulu kan media tuh terkenal sebagai toko yang jujur, harga jujur. Nggak ada coret-coretan. Ya, nggak bisa harga coret. Betul. Sekarang nggak kuat, harus ikut nyoret dia. Ya, sekarang ada harga coret. Terus udah gitu ada membership, jadi toko member. Kalau di official store tuh ada toko member. Nah itu dulu nggak ada tuh. Terus juga ada broadcast chat ya, dulu nggak ada. Dulu kita zamannya masih manual, jadi chatting satu-satu ke pembeli ya. Terus udah gitu zaman dulu nggak ada affiliate, zaman dulu, sekarang udah ada affiliate. Jadi banyak sih perubahannya yang yang bisa bikin traffic kita makin banyak sih sebenarnya sih ya. Cuman balik lagi, orang tuh mau jualin produk kita atau pembeli mau tahu produk kita tuh harus tahu dari mana gitu. Jadi journey-nya sih ya jualan snack lokal
ya kalau teman-teman tahu keripik-keripikan dari Bandung, nah itu jualan saya sih. Jualan seblak. Gitu Om. Oke. Om Ernest, kalau lihat perubahannya itu dari sebelum pandemi, selama pandemi, sama kalau kita mau bilang sesudah pandemi ya, post pandemi sekarang ini perbedaannya apa? Kalau sebelum pandemi ya mungkin masih bebas ya, misalnya jualan tuh nggak pabrik masuk ke online Om. Kalau sebelum pandemi Om, jadi online tuh kayak masih mungkin online semua masuk tuh mungkin masih lama gitu, perlu 2-3 tahun lagi mungkin brand-brand besar masuk ke online gitu. Tapi pas pandemi semua brand-brand besar ternyata harus adaptasi masuk online semua. Nah itu biasanya mereka kaget gitu, kaget karena nggak ada orang-orang yang punya ya ibaratnya punya pengalaman di situ gitu, masih jarang gitu. Orang-orang buat masuk ke online tuh masih jarang gitu. Terus kalau after pandemi ya orang-orang yang tadinya buta online, nah sekarang udah mulai melek online. Nah mereka mulai mengembangkan gitu, jadi nggak cuman punya toko di marketplace doang, tapi dia ngembangin lagi sampai bikin ya ibaratnya media sosialnya jadi lebih aktif. Terus udah gitu ya influencer, endorse apa segala macam mulai lebih berasa gitu ya dibanding sebelum tahun 2019. Kalau dulu ya saya kaget aja sih kalau kita mau jadi mau bayar brand ambassador tuh mahal banget gitu. Nah pas pandemi ini banyak belajar lah buat gimana caranya naikin brand ke online gitu, lewat brand ambassador, lewat endorse. Kalau dulu nggak ada tuh yang gitu-gitu. Terus Shopee gitu, Live, ya? Tokopedia Live gitu. Terus yang live tuh udah mulai berkembang gitu Om. Kayak zaman dulu nggak ada nih kita live malam-malam gini Om ya. Dulu mah ketemuan, teleponan ya. Pas dulu mah ngobrol gini. Bikin event di Bandung, misalnya kita perlu 100 orang, nah kita bikin event keluarga Tokopedia Bandung gitu kan. Nanti mereka datang semua ke situ. Nah, salah satunya Om kan yang kita ke Pangandaran gitu Om. Ya, ini saya pertama kali kayaknya jadi pembicara di luar dari dulu emang kan kadang dapat kesempatan ya diundang sama Tokopedia buat sharing di kantor Tokopedia waktu masih di kantor lama. Sharing di kantor Shopee misalnya ya. Tapi kalau sharing pertama kali di luar kota ya agak jauh tuh emang Om Ernest, dan jauhnya nggak kira-kira Om sampai Pangandaran. seru. Pertama kali diajak ke Pangandaran sama Om Ernest gitu. Dan tapi seru banget sih. Jadi kalau saya lihat ini banyak perubahan ya. Dan kalau dulu emang kita nggak perlu jualan. Sejak pandemi ini jualan. Setelah pandemi jualan tapi dengan segitu banyak, kalau saya mau lihat tuh harus banyak effort ya. Harus banyak usaha, dan dengan usaha pun nggak ada garansinya kalau toko kamu bakal rame. Benar betul. Setuju Om ya. Nah setuju. Kira-kira ya kalau Om sebagai seller lama nih ya, seller lama kan lihat nih ada seller yang udah jatuh bangun ya, yang dulu itu rame sekarang sepi, ada nggak Om? Banyak Om. Dan kenapa bisa sepi? Ya, kenapa bisa sepi? Sedangkan banyak seller yang malah sekarang masih growing, masih rame. Kebanyakan ini Om si produk-produknya nggak jangka panjang gitu. Jadi kalau kayak di makanan gitu ya, kokinya udahan, ya produknya udahan gitu. Terus kalau nggak tempat produksinya berubah gitu, ya terus dia nggak produksi lagi barang A, jadi sellernya jadi nggak jualan lagi gitu. Dan ya banyak sih yang makanan berubah, terus fashion juga berubah, terus juga yang tadinya jualan barang kategori A jadi kategori C gitu. Nah biasanya supply produknya yang mungkin ada perubahan juga gitu, yang tadinya
mungkin produsennya produksi fashion, sekarang jadi produksi makanan kan, ada yang berubah kayak gitu. Jadi sellernya juga kayak harus ngikutin gitu kalau buat yang reseller ya, kecuali kalau yang memang bikin produk sendiri gitu kan. Ya. Jadi kalau kayak gitu memang kita harus terus belajar ya Om ya, dan beradaptasi dengan perubahan itu. Iya betul. Ya kadang ada yang kekeh Om, kekeh itu apa ya? Yang ngotot gitu. Saya jualannya di situ gitu, padahal ya kategori itu kecil gitu peluangnya. Tapi ngotot banget gitu. Ya udah ya, kalau kamu mau ngotot di situ, ya kamu pun harus perlu effort lagi di situ gitu. Ya harus cari data lagi nih di kategori itu memang benar-benar valid nggak gitu. Kalau nggak valid ngotot di situ, ya sama aja buang tenaga, buang uang, ya akhirnya nggak growth gitu. Om bisa sharingin nggak gimana caranya Om itu dari pengalaman tuh bisa menumbuhkan satu brand di online tuh dari nol sampai gede? Dari nol sampai gede, tunjukin gimana Om? Ya cerita aja apa yang dilakuin step-stepnya gitu. Ada salah satu brand yang saya pegang pas pandemi, ya brand inilah di belakang nih tuh, kalau yang tahu tuh ini ada nih brand sini. Jadi itu brand masker ya. Jadi kalau brand masker baru saya pegang Agustus 2020. Nah pas di situ juga dari pihak pabrik juga masih belum ada tuh stok online sama stok offline ya. Stok online belum ada, jadi kebanyakan tuh distribusinya offline lah ya. Nah udah gitu ngajak saya untuk yuk kita kembangin nih si toko online-nya gitu. Nah dari situ baru join Tokopedia tuh kalau nggak salah Agustus akhir. Nah udah Agustus akhir tuh dia belum, ya baru upload kalau nggak salah 5 SKU doang Om. Jadi cuma 5 SKU doang. Terus udah gitu kita pengen official store. Nah kalau official store kan ada syaratnya tuh harus 20 SKU gitu ya. Dan sedangkan kita cuma ada 5 SKU gitu Om. Nah 5 SKU tuh, satu SKU memang ada 13 warna gitu. Nah itu kayak gambling gitu, kayak ini bakal di approve atau enggak gitu ya. Ya udahlah kita cobain dulu, kita kita ajuin gitu ya untuk jadi official store gitu. Dan ternyata ya kita proses kita buka toko di September minggu kedua ya Om. Jadi September minggu kedua gue inget banget itu baru buka tokonya, baru di on lah gitu ya. Jadi produknya udah ada terus di on gitu. Nah di hari Sabtunya itu tiba-tiba penjualannya meledak gitu. Kok bisa? Nah, penjualannya meledak. Nah ternyata ada salah satu influencer yang nge-review produknya gitu. Nah, yaitu tanpa kita bayar gitu. Terus influencer ini produk di belakangnya kayak gimana? Coba kasih lihat produknya di belakang. Produknya ya masker Om. Tuh. Kasih lihat dusnya. Dusnya tuh. Tuh, teman-teman ada yang pernah pakai nggak? Coba. Evo pernah pakai nggak masker Evo? Ini produk lokal. Jadi udah berizin AKD segala macam, udah lengkap, jadi made in Indonesia banget gitu. Jadi kita ya saya sih senangnya membantu produk-produk lokal untuk ya masuk ke dunia digital gitu. Ini salah satunya nih. Gitu. Yang pernah pakai itu adalah Om Aras adalah orang di balik yang memperkenalkan dengan dunia Tokopedia. Nah, kita malam ini mau sharing kisahnya ya, Om. Jadi ya, saya sendiri sama Evo itu saya juga pertama kali pas pandemi itu saya baru kenal. Dulu kan saya kan jual cuma merek Sensi. Emang toko saya kan toko jas hujan. Jadi kan kita jual perlengkapan motor ya, Om ya. Jadi jual masker juga. Jadi pas pandemi itu memang gue udah jual masker tuh. Jadi pas awal-awal pandemi tiba-tiba kok naik ya kan? Pas sebelum waktu belum rame-rame banget dari kirim naik, akhirnya gue order ke supplier gue stok semuanya gitu ya. Udah semuanya ada lu kirim deh gitu. Masker awal-awal. Cuma gue cuma jualnya beberapa merek. Nah ternyata
dia habis, gue cari-cari lagi, salah satunya gue dapet Evo waktu itu. Jadi itu pertama kali gue kena. Cuman dari suppliernya gue bilang, ada nih Evo, cuma warnanya merah. Gue bilang, ih gila ya, masker kok warna merah? Gue pikir zaman dulu ya, merah kan kayak darah gitu kan, maksudnya kayak kalau maksudnya barang yang buat mengerikan gini warnanya mengerikan gitu, warna merah ya. Jadi fashion habis itu. Ya kan Om? Iya. Gue pikir dulu Iya. siapa yang mau beli masker warna merah gitu, warna pink gitu ya. Iya. Apa malu gitu kan, masker dulu kan warnanya cuma warna hijau Putih. ya kan, warna hijau ya. Ya hijau putih. Ya biasanya gitu standarnya gitu. Biru ya, Ya, hijau biru lah masih ada ya. Ya. Ya, Ya, ternyata Evo tuh yang memperkenalkan dan buatan Bandung. Ayo lanjut Om, lanjut dari lu deh ceritanya dulu. Jadi masker ini tuh dia memang keunggulannya itu warnanya ada 13 warna. Nah itu juga waktu pas pertama kali pegang ada warna orange, ada warna kuning gitu ya. Jadi warna-warna yang nggak biasa untuk masker gitu. Yang kita tahu kan kalau masker yang cuman hijau, putih gitu ya. Terus juga hitam juga nggak ada dulu ya. Terus udah gitu ya udah pas ini kita cobain aja dulu upload nih di Tokopedia, dan ternyata yang yang review pertama kali masker ini adalah beauty blogger Om. Jadi beauty blogger, nah dia tuh nge-review kalau masker ini nggak nempel sama ini kalau pakai lipstick gitu. Kalau pakai lipstick kan dia harus tetap ya oke lah gitu ya. Kalau pakai masker ini kan ada ruang gitu. Jadi dia nggak nempel, si lipstiknya tuh nggak akan nempel sama si maskernya gitu. Terus udah gitu dari situ dia gara-gara review itu semalam tiba-tiba order ya di Tokopedia waktu itu nyampe berapa ya? Nyampe 200 transaksi gitu ya Om. Dari itu juga hari sebelumnya udah. Oh, hari sebelumnya berapa ya, paling cuman 2-3 gitu Om. Jadi dalam semalam beauty blogger ini belinya di toko official ini. Kayaknya enggak deh Om. Mungkin dia beli di mana terus dia nge-tag IG kita gitu ya, IG-nya Evo. Udah gitu dia review tag ke IG. Nah, di IG-nya kita kan ada itu ya, ada link tree gitu ya. Nah, terus udah gitu tokonya baru ada di Tokopedia tuh. Jadi ya udah semua traffic yang ada di situ masuk ke Tokopedia semua kan. Wih, mantap banget itu. Endorse ya. Organik, orderan yang masuk, wah sedap banget tuh. Tapi aku juga pernah loh dulu gitu, jualan satu merek buat lampu UV ya. Nah, lampu UV yang gue jual, bukan reseller ya, itu di review sama salah satu influencer gede juga, nggak dibayar, dia review terus dia nge-tag toko kita, jadi langsung tuh tiba-tiba hari itu kayak masuk puluhan. Padahal biasanya ya seminggu paling 1-2, soalnya lampu UV-nya kayak 2-3 jutaan, jadi lumayan mahal. Gue bilang kok tiba-tiba masuk puluhan, ada apa? Ternyata memang ada orang yang review. Jadi itu kayak apa ya, kadang kita cuma berusaha tapi ya betul aja baru berkata aja gitu ya, tiba-tiba langsung boom gitu ya. Iya, jadi berdoalah yang beli produk kita itu influencer. Kalau mereka berbaik hati itu bisa booming semalam gitu. Nah, tadi ada Kak Zara tuh say hi, kayak kenal yang kacamata. Iya kenal. Kayak kenal ya. Iya, benar-benar kenal. Aku ya, tadi kan ada nanya algoritma Tokopedia apa? Ini yang namanya, jawaban pertama adalah algoritma by review ya. By review hoki-hokian dapat. Algoritma yang nggak bisa diajarin tapi kadang terjadi. Nah, teman-teman percaya nggak? Ya. Saya rasa sih sebenarnya kadang kita memang cuma bisa berusaha yang terbaik ya. Maksudnya rapin toko kita, kasih layanan yang terbaik, siapin stok, siapin produk ya. Dan kayak gitu-gituan mungkin ada aja ya bisa terjadi dalam toko kita ya. Mending memang kita berusaha dengan jujur sih. Jadi saya sih percaya itu, maksudnya teman-teman ya
yang kasih kita bisnis usaha kan dari Tuhan juga kan ya, maksudnya ya Tuhan kalau kasih kita berkat ya kita ya cuma bisa syukur menerima gitu ya Om ya. Iya betul Om. Kita sih mempersiapkan aja. Kita mempersiapkan, siapin stok sama siapin tokonya. Kalau belum buka toko ya belum mulai jualan, belum upload produk ya nggak akan bisa dapat hujan orderan kayak gitu Om ya, bener ya? Betul. Yeah. Betul. Nah, gitu. Jadi waktu itu udah buka toko ini baru 1-2 minggu tiba-tiba dapat 200 order dalam 1 hari Om. Iya. Dan itu berlanjut Om sampai 2 minggu ya. Hah? Dan jadi bukan cuma 1 hari tuh, setiap hari kayak gitu Om. Jadi dari situ naik terus gitu. Dan yang lucunya pas kita lagi orderan lagi banyak itu, terus dari Tokopedia bilang kita bisa official store katanya tuh. Oh cepet banget katanya saya tuh. Jadi baru apply terus kita ya surat-surat dilengkapi segala macam, kita apply, terus 3 minggu kemudian ya dari Tokopedia mau jadi official nggak katanya tuh. Terus udah gitu ya pas dia bilang oke, Pak tapi nanti kita tokonya harus ini ditutup dulu inkubasi itu. Waduh kata saya, kalau inkubasi berapa lama ini, karena orderan masuk terus, dan kalau inkubasi kan nggak bisa proses orderan ya kalau nggak salah. Terus udah gitu ternyata pas kita yaudah oke, inkubasi, kita pikir ya seminggu kan katanya, dia bilang seminggu, dan ternyata kita beresin dekorasi toko segala macam 1 hari, besok malamnya di review, ternyata besok siang udah official Om. Jadi nggak seminggu, cuma 2 hari. Jadi cepat banget Om itu. Jadi kalau saya boleh kasih tebakan ya, sial apa yang paling enak Om? Official store. Soalnya ingat banget Om, itu target dari ya ownernya kalau jual masker 1 karton aja 1 bulan katanya, targetnya gitu Om. Oh jadi awal Om bantuin tuh dikasih lah 1 dus nih, tolong ya jualin 1 dus aja ya gitu. 1 dus aja, 1 dus tuh 40 box gitu, jadi sedikit banget 40 box gitu ya. Ternyata dia ya 1 dus 1 karton 1 jam juga kurang ya Om ya. Iya, jadi pas bulan pertama tembus 400 juta ya, September 390 maksudnya. Tanpa iklan Top Ads. Ya. Tanpa iklan Top Ads ya. Padahal masker itu termasuk yang salah satu brand yang paling mahal ya Om di pasaran. Betul, yang premium lah, premium banget, harganya 200.000 1 box. Dulu. Sekarang mah udah normal lagi ya. Sekarang normal. Dulu 200.000. Udah paling mahal aja. Nih, pas Om bahas mengenai official store, dan kita akan ngobrolin lebih lanjut tentang pentingnya official store di Tokopedia ya, dan step-stepnya apa aja sih Om, dan sebenarnya apa yang memang kita harus lakukan. Apakah semua toko tuh bisa di official store? Apakah official store itu garansi kalau toko kita tuh bakalan rame? Menurut Om gimana? Sebenarnya kalau kenapa saya nyaranin banyak brand, ya kalau punya brand dan produk mendingan official store dibanding enggak, ya karena satu, kita dapat trust dari pembeli gitu ya. Terus kalau misalkan kita tokonya kan kadang pembeli itu suka bingung gitu, ini produknya original atau enggak gitu kan. Nah minimal dengan jadi official store satu masalah terpecahkan. Oh kalau official store berarti barangnya original gitu kan. Nah terus dari itu ya setelah official ini emang pasti orderan banyak, belum tentu, tetap ada yang kita lakuin selanjutnya gitu ya. Jadi nggak cuman posting barang terus nunggu terjual juga, enggak, tapi ya kita
melayani konsumennya kayak gimana nih. Oh, bedanya official sama yang nggak official apa nih. Oh, kalau official mungkin balasnya lebih template gitu ya, lebih template, lebih kaku, tapi responsif lebih oke gitu. Terus udah gitu gimana cara produknya kalau after salesnya nih. After salesnya ternyata kalau official mungkin barang nyampe rusak, kita bisa garansi gitu, balikin lagi dan kita kirim yang baru lagi gitu. Nah, kalau kita dapat trustnya gitu, pembeli tuh biasanya seneng sih sama official store gitu. Nah, pas udah gitu official store itu juga enaknya dia dapat buat pembeli tuh kalau untuk cicilan, untuk campaign-nya tuh promonya lebih banyak deh Om kalau nggak salah kalau untuk official store. Dan karena ya, memang promo-promo atau fitur-fitur yang memang dibukakan khusus buat official store ya. iya betul, kayak cicilan 0% tuh official store ada gitu ya. Kalau toko biasa kan kalau nggak salah cicilan 0% tetap kena cas gitu ya, nggak 0% gitu. Nah, dari situ juga ya banyak yang kemarin beli masker itu kan bentuknya bentuknya dus tuh. Jadi satu invoice mungkin bisa berapa puluh juta gitu kan. Nah, itu mungkin mereka belinya pakai kartu kredit gitu kan, dan itu bisa cicilan 0% gitu, bisa sampai 18 bulan gitu kalau nggak salah. Jadi ya dari situ juga mereka dapat cashback lagi kalau minimal belanja berapa. Nah, itu official tuh selalu dapat gitu privilege-nya itu. Terus dan dapat gitu, RM. Dapat RM. Nah, RM itu apa sih? Rumah makan ya kalau nggak salah. RM rumah makan. Dapat ya relasi lah, relasi. dapat relasi lah ya, dapat relasi. Oh, relasi ya. Berarti RM itu DIC ya. Ordal. Iya. Ya, orang dalam. Cuman kalau kata saya sih orang dalamnya yang Tokped tuh nggak seresponsif yang sebelah sih Om. Jadi ya bisa disentuh tapi lebih senang atasnya lagi. Jadi di atasnya RM. Di atas RM ada apa? Ada VP-nya Om. Oh, ada VP ya, lebih responsif lagi ya. Tapi iya, memang ini kan sebenarnya banyak teman-teman yang udah DM kan, pasti pernah DM nanya, Om, gimana sih cara dapat PIC di Tokopedia ya kan? Gimana sih caranya supaya dapat RM ya? Kenalin dong segala macam. Ya, teman-teman perlu tahu ya. Kalau menurut saya cuma toko official ya yang dapat RM. Nah, tapi kalau teman-teman toko power merchant yang gede-gede dan cukup penting di kategorinya, itu juga bisa dapat RM. Tapi memang beda ya. Maksudnya menurut saya sih RM official store itu yang lebih serius lah ya dibandingkan dengan RM lainnya. Jadi teman-teman kalau mau dapat RM otomatis jadilah official store. Nah, itu dapat RM. Ya, jadi official store dapat RM. Jadi teman-teman itu adalah jalur paling singkat. Walaupun toko biasa pun bisa dapat RM, bukan yang nggak bisa ya. Cuma memang lebih sulit ya, terutama untuk toko baru. Ya. Betul. Oh, sama ini Om, kalau official store ya bisa nama toko yang didaftarin, terus bisa nama produk. Yang penting kita punya haki gitu. Jadi ya mau by nama toko, by nama produk, bisa UMKM ya kalau nggak salah. Terus yang penting distributor tunggal juga bisa, asal distributor tunggal di Indonesianya gitu. Nah, itu bisa daftar jadi official store sih Om. Jadi kalau nggak punya PT atau CV juga bisa ya Om ya? Perorangan bisa official store. Perorangan bisa. Mitos, salah satu mitos ya. Yang kedua, mitosnya adalah apakah kita harus punya haki Om untuk jadi official store? Nah, kayaknya harus deh Om. harus Om. Harus ada. Kalau distributor doang bisa? Oh, distributor doang bisa asal ada surat penunjukannya dari distributor. Nah, kalau distributornya ada 5, bisa nggak Om semua jadi official store? Kalau nggak salah dia pilih dulu yang paling utama dulu gitu. Jadi nanti kan ada surat penunjukan nih, misalkan dari brand A gitu. Nah,
si A ini nunjuk siapa nih distributornya, ternyata si C. Kalau ternyata si D pengen jadi official juga, dia tuh nggak bisa kalau nggak salah. Jadi harus menunjukkan dulu ke yang besarnya dulu kalau nggak salah. Tapi sebenarnya teman-teman kalau mau tanya lebih lanjut ya soal official store, ya kita Sabtu ini kita bakal ada kelas offline ya di Jakarta, tepatnya di Lipo Puri Mall di GoWorks di sana ya. Saya dan Om Ernest akan sharing ya, terutama Om Ernest. Om Ernest sudah sering banget dia menggolkan brand-brand lokal jadi official store di Tokopedia. Jadi teman-teman kalau yang memang pernah punya kesulitan ya, atau memang pengen tahu step by step gimana sih cara cepat buat jadi official store, ini adalah kelas yang tepat. Nanti dibimbing langsung sama Om Ernest, dibantu supaya teman-teman tuh bisa brandnya itu naik kelas di official store. Kenapa penting? Tadi kita udah bahas ya. Nah, buat teman-teman yang pengen gabung ya, kebetulan nih ini adalah kelas offline Tokopedia pertama kali nih. Ya, kalau online kan udah sering banget teman-teman. Ini offline buat pertama kali ya. Dan kita adakan di Jakarta karena melihat animonya tuh banyak banget yang nanya, "Om, offline dong kapan?" terutama Tokopedia ya. Nah, ini kita nih, hari kapan? Hari Sabtu ini. Ya, seharian kita. Seharian. Nah, ini dengan Om Ernest nih, saya kasih lihat ini ya. Ya, jadi kita akan optimasi fitur Tokopedia untuk banjir orderan ya. Hari Sabtu ini tuh dari jam 9 sampai selesai. Ya, selesai kapan? Selesainya kita. Ya, acaranya di mall, di Lipo Mall Puri, di GoWork. Jadi ada co-working space di sana. Nanti kita akan ada pinjam meeting roomnya di sana. Hanya untuk 20 orang. Jadi sangat eksklusif ya. Ini harga khusus buat member Om Botak 1 juta. Jadi kalau teman-teman Botakers ya 1 juta tinggal DM aja atau bit.ly nobar shipper ya. Ini yang akan kita pelajarin analisa data toko di Tokopedia. Jadi kita akan lihat dari wawasan toko, wawasan produk. Kita akan bedah di sana sama-sama untuk lihat produk kita itu masuknya kemana, harus diapakan, obat yang tepat itu apa, fitur promosinya apa-apa, dan tentunya adalah fitur top ads. Kita akan bedah tuntas secara offline pertama kalinya ya. Jadi kelas ini klik linknya ya di bit.ly nobar shipper. Ya, Om Ernest ada yang mau ditambahkan Om? Ya, nanti dikasih cerita lebih lanjutnya gimana kita bisa tembus hampir 5M lebih ya, kalau 5M lebih ya? Ya, 1 bulan di Tokopedia. Berapa Om rekornya kemarin? Rekornya di 5,6 Om. Wow. Ya. 5,6 satu marketplace ya. belum ditotalin sama yang lain-lain ya. Yang lain-lain official juga kan ya? Iya, belum yang lain-lain lah. Belum yang lain-lain. Nah, selain dari official store ya, kita kan di Tokopedia ini udah ada banyak fitur-fitur lain ya. Dan sebenarnya kalau menurut Om ya, apa sih keunggulan Tokopedia dibandingkan dengan yang lain? Marketplace sebelah. Ya, Om kalau belanja online di mana? Saya belinya di Tokopedia. Yang benar, bukan kan lagi live bahas Tokopedia nih kan? Enggak Om. Jadi kalau di Tokopedia tuh gosennya lebih cepat Om dibanding yang lain. Beneran Om? Gosennya lebih cepat daripada sebelah. Jadi karena maksudnya satu company si penjualnya juga lebih responsnya kalau untuk gosen lebih cepat dibanding yang sebelah. Ya ini dari penjual. Karena kenapa tuh Om? Menurut Om kenapa? Kenapa lebih cepat? Emang dari sistemnya tuh orderan Gojeknya lebih cepat, lebih murah, atau memang karena seller Tokopedia ini terbiasa dengan orderan instan dibandingkan dengan marketplace lain? Nah, iya mungkin salah satunya itu ya Om. Jadi kalau saya perhatiin misalnya saya order nih, saya bandingin nih si Shopee sama si Tokopedia nih. Nah, tokonya sama? Ya tokonya sama gitu, tapi kalau respon chatnya itu lebih cepat Tokped. Terus kalau misalkan Tokped tuh nggak ada nunggu dana ya, kalau nggak salah. Kalau di Shopee tuh ada, kalau beli dia orderannya tuh nggak langsung masuk ke seller tuh, dia kayak di review dulu tuh.
Nah, kalau udah di review dia saldonya masuk mungkin oh ini transaksinya oke, baru bisa diproses kan gitu. Kalau Shopee itu. Jadi dari saya beli nih, misalnya sellernya itu kalau dibandingin sebelah Tokopedia itu paling cepat ya dari kita beli sampai masuk. Iya betul. Nanti udah ya saya udah transaksi nih. Nah, kalau yang di sebelah tuh mana transaksinya belum muncul gitu kan. Kalau Tokopedia kan ini muncul, oh ya sebentar diproses. Nah nggak lama kemudian nanti gosennya udah ini gitu, udah on the way lagi mau pick up gitu. Terus ya udah sih cepet sih kalau Tokopedia sih. Kalau kan gue biasanya beli handphone gitu. Kalau lama kan nanti deg-degan Om gitu. Kalau di jalan kayak gimana gitu kan. Nah ini pakai gosen itu aman sih, tahu-tahu dititip di satpam aja kan. Nah satpamnya kasihin ke gua gitu, jadi cepet sih gitu. Nah ini si Om Freddy bilang nih, Shopee ada verifikasi bayaran jadi lebih lama. Ternyata itu sebabnya Om ya. Jadi memang berarti make sense ya, kalau teman-teman butuh buru-buru ya, Tokopedia berarti platform yang paling enak. Dan memang kalau dari secara data sih ya, kalau yang menggunakan jasa GoSend, jasa GrabSend, atau Paxel yang same day juga ya, antar aja, ya kan, itu memang paling banyak di Tokopedia secara platform dibandingkan dengan platform lain. Betul. Jadi mindsetnya memang untuk orang-orang yang pengennya instan, yang belinya bulk, jumlah banyak, paling murah pakai Tokopedia. Apalagi kuota bebas ongkirnya itu juga bisa kasih potongan buat Gojek ya kadang. Iya betul, potongan buat Gojeknya ada Om. Jadi 5.000 ya. Tergantung ini Om, tergantung level pembelinya. Jadi kalau kan ada pembelinya juga ada level-levelnya tuh, ada platinum, ada gold. Ya. Cuma gue berasa pembelinya sering. Bebas ongkir Tokopedia kayak unlimited ya dibandingkan dengan di sebelah ya. Betul. Iya betul. Ya, sebenarnya nggak unlimited, tapi jauh lebih banyak lah, ya. Jauh lebih banyak. Worth it lah gitu Om kalau menurut saya. Ya. Kan bahkan kan gue jual buku tulis sekarang Om ya. Kan buku tulis kan berat ya. Orang tuh kalau pesan buku tulis tuh mereka kayak bisa 4 invoice gitu ya, dipecah-pecah gitu. Jadi barang yang sama gitu. Jadi dipecah-pecah buat hemat, dan memang karena unlimited itu memang sangat membantu sih dalam kita berjualan. Betul. Iya Om. Ya memang cepet sih kalau gosennya di Tokped sih dibanding yang lain. Kalau selain itu menurut Om apalagi keunggulan Tokopedia dibandingkan dengan marketplace lain? Selain pembelinya emang rame ya Tokopedia maksudnya. Karakteristiknya atau pembelinya karakteristiknya lebih royal ya Om. Kalau pembelinya lebih royal kalau di Tokopedia. Royalnya gimana? Jadi bukan royal sih, jadi lebih ke middle up mungkin ya, segmennya jadi middle up. Jadi kalau barang-barang yang kan kayak tadi masker kan harganya 200.000 tuh. Jadi ya kalau di sebelah tuh secara secara volume nominal mungkin Tokopedia lebih menang dibanding yang sebelah gitu. Soalnya kalau di Tokopedia tuh nggak rempong gitu pembelinya. Jadi kalau beli ya udah dia nggak akan kapan dikirim, udah nyampe belum ya. Misalnya meskipun ya platformnya mirip-mirip gitu ya. Kalau Tokopedia tuh mereka udah tahu beli ya udah nggak banyak chat gitu Om. Berarti itu jadi lebih ke ini ya, biasanya kalau menurut gua lebih ke status ekonomi, terus juga lebih ke ini pembeli lama atau pembeli baru gitu yang memang udah sering belanja kan udah santai kan. Kalau pembeli baru kan lebih takut ya. Dan ini bener nih kata Om Freddy nih, Tokopedia paling jarang error dibandingkan dengan di sebelah katanya. Di sebelah katanya kalau lagi ada event, lagi ada apa sering error, nggak bisa terintegrasi, nggak bisa. Kemarin juga pencairannya sempat ada kendala. Tokopedia kayak memang lebih jarang ada error, stabil. Terus bukanya cepat, ada aplikasi Tokped Seller juga ya. Buka apps-nya tuh cepat.
Iya. Ya untung kebantu juga sama balas template-nya dari Tokopedia. Dulu kan nggak ada ya Om. Kalau sekarang kan udah ada balas template tuh. Jadi ya so far kalau cuma nanya ready doang kan, dia bisa reply ya ini ready Kak, ada stoknya sekian gitu kan. Nah, oke, berarti Tokopedia kesimpulannya tuh masih keren banget karena kalau untuk pembeliannya di kota besar yang gosennya juga ini ya teman-teman tahu kan, Gojek dan Tokopedia itu satu company, GoTo kan. Jadi definitely kalau mau pakai Gojek udah paling enak pakai Tokopedia, udah pasti ya, satu company. Ya jadi responnya paling cepat, paling banyak voucher, bebas ongkirnya juga oke ya, dan paling cepat buat kita jualan juga. Secara pencairan dana juga cepat, ya kan, bisa berkali-kali tariknya, setiap kali cair kita tarik juga masih bisa. Jadi itu sebenarnya yang orang suka sih, pencairannya berkali-kali. Ya, buat seller itu bahagia. Limitnya. Hah? Limitnya bisa besar. Oh, cairnya limitnya tariknya bisa besar. Bisa, waktu itu pernah nyobain bisa 500 juta ya sehari ya. Maksudnya. Emang di sebelah nggak bisa, Om? Sebelah 250 kan. Oh, nggak tahu Om, saldo gue nggak pernah segitu. Sehari itu bisa. Saldo gue nggak pernah 500 kayak gue cobain. Pernah ya? Bisa. Karena gue dua hari sekali cairin waktu dulu tuh. Karena kan takut. 500 ya. Iya. Kadang ya 400 berapa gitu kan. Enak tuh jir tuh, 500 hari ya. Ini 500 juta ya guys ya. Kita nggak ngomongin 500.000 ya. Bukan nominal jumlah paket. Bukan nominal jumlah paket ya. Teman-teman ya. Ini namanya nabung di Tokopedia, bener ya Om ya? Dapat bunga nggak kalau masukin 500 juta gitu? Saldo mengendap gitu, ada bunganya. Ada brand yang gue pegang juga sekarang nyimpen uangnya di Tokopedia di saldo tuh. Waduh. Ya namper aja ada 300 gitu, nggak diapa-apain gitu. Nggak diapa-apain ya? Enggak. Gila ya. Ya cairinnya cuman yang dia perlu doang gitu. Gila ya, bener-bener bang ya itu ya teman-teman ya. Makanya teman-teman kalau kita bisa ada yang social eksperimen ya, tunjukkan jumlah saldomu, jangan di bank, saldo Tokopedia ada berapa. Nah ya. Tapi kalau menurut gua Tokopedia lebih aman Om dibanding yang sebelah. Kenapa Om bisa ngomong kayak gitu? Gua pernah ngurusin yang di sebelah minus 200 juta Om, 195 juta Om, saldonya tiba-tiba hilang. Saldonya tiba-tiba minus. Nah minusnya tuh dari ongkos kirim. Ya lucu sih, akan barang dia nggak berat ya, tapi tiba-tiba saldonya ongkos kirimnya tuh minus 198 juta berapa, dan dia punya saldonya di situ tuh 195, jadi kayak ketarik hilang gitu 2 mingguan ya kalau nggak salah. Terus kita ya misalnya gue tanya ke orang ya Shopee gitu, ini ya akhirnya 2 minggu kemudian baru cair gitu, jadi nggak aman gitu. Ya mudah-mudahan sih ya pengalaman. Mudah-mudahan cuma kasus lah ya Om ya, maksudnya nggak terjadi buat teman-teman yang jualan ya. Iya. Gitu. Nah, dari sekian banyak fitur yang Om pernah pakai atau sedang pakai di Tokopedia ya sekarang, fitur mana yang merupakan fitur favorit yang harus pakai? Harus pakai voucher Om. Voucher udah pasti pakai. Voucher udah pasti pakai. Iya, voucher cashback pas pakai Om pasti. Terus diskon toko ya kalau sekarang sih ya, karena udah ada diskon toko. Kalau dulu kan cuma bisa official. Terus flash sale toko, nah itu juga pakai kalau lagi event-event tertentu. Ya kadang kalau nggak bisa submit di promo yang mereka adain, ya kita bikin sendiri gitu flash sale.
Terus kan kalau kita ikutnya flash sale-nya mereka kan dibatas tuh cuma 3 piece, 2 piece gitu. Ya, itu kalau resell flash sale banget sendiri sih. kan kita mau 3 piece. Hah? Ya, Kenapa? resell lah. Resell cuma 3 piece sih resell banget. Udah, ya kan sabitnya setengah mati ya Om, udah mau loading gitu ya. Kalau flash sale-nya Tokped tuh lama banget. Ya kalau flash sale sendiri mah kan bisa setting gitu sendiri, mau berapa produk juga kan enak gitu. Cuman memang kendalanya flash sale di Tokopedia itu cuma bisa kalau satu SKU ini ada berapa varian tuh cuma bisa pilih satu varian doang. Gitu masih kelemahannya. Ya. Cuma bisa pilih satu varian ya, nggak bisa semuanya ya. Nggak bisa. Jadi ya diakalinnya bikin SKU baru. Oh ya, oke. I see. Oke, wah. Kalau gua sendiri yang paling gua suka adalah top ads. Ya, jadi ya teman-teman tahu ya, maksudnya saya itu hobi ngiklan, ya hobi optimasi dengan menggunakan top ads. Ya, menurut gue top ads yang sekarang tuh jauh lebih enak karena jauh lebih bisa dikulik-kulik dibandingin dulu, ya. Nah, teman-teman bahkan yang saya temukan tuh banyak banget yang top ads itu masih pakai top ads otomatis ya. Nah, nanti di kelas kita bakal belajar algoritma top ads itu gimana, ya, algoritmanya gimana, cara buat optimasinya gimana, cara buat data mining kata kuncinya gimana, cara buat kita evaluasi dan cara kita budgetin dan segala macam itu gimana. Ya, nanti kita akan sharing ya, karena ini kan bentuknya kelas yang kecil ya. Saya akan bongkar cara saya untuk optimasi beberapa toko yang saya handle juga ya, karena sama seperti Om Ernest ya, banyak ada toko-toko yang memang kita manage juga ya, toko-toko klien lah ya yang kita bantu manage optimasi untuk dari jasa top ads ya. Jadi kita akan sharing, dan Om Ernest sekarang juga pegang beberapa brand gede ya, brand lokal. Jadi ini langsung dari praktisi ya guys ya. Nah, teman-teman yang mau join langsung aja ya join. Kita ini ada kelas Sabtu ini ya, Sabtu ini. Jadi teman-teman ini bisa join ya. Kelas optimasi fitur Tokopedia ya. Kita akan bahas soal voucher tadi ya. Nah, tadi Om Ernest kan bilang voucher tapi belum kasih tahu nih cara gimana. Nah, ini nanti Sabtu ini kita akan sharing. Voucher yang efektif tuh harus gimana? Flash sale yang efektif harus gimana ya? Teman-teman yang selama ini pikir pakai voucher yang dikasih Tokopedia cukup, ternyata kata Om Ernest ini sebenarnya masih kurang ya. Nanti akan di-sharing cara top ads yang efektif nanti seperti apa ya, gimana cara scale up-nya, gimana cara lihatnya. Kalau teman-teman yang selama ini belum serius ya untuk belajar Tokopedia, Sabtu ini kesempatannya kita mau kumpul ya di Lipo Mall Puri. Di atas ada co-working space. Di sana kita udah booking ya, limited seat cuma 20 orang doang. Nanti kita akan dapat ya banyak sekali ilmu dan juga dapat bonus gudang juga. Bonus gudang 3 bulan buat teman-teman yang datang ya dari Shipper, karena Shipper sponsor acara kita. Nanti Shipper itu kita sebenarnya menarik sih Om. Dengan Shipper itu tadi kita akan ada tour gudang. Jadi kita akan diajarin caranya kita pakai gudang yang proper tuh kayak gimana. Enak tuh, mantap. Iya, karena nanti kita akan ke gudang yang dekat dari tempat acara. Saya minta gudang yang paling dekat di Kapuk. Nah, di sana kita akan dikasih lihat ya cara nyusun produk SKU kita ya rapi gimana, cara prosesnya gimana dan lain-lain. Karena menurut saya ilmunya jualan itu ya, kalau teman-teman kenal dengan Om Botak ya, saya itu cukup pengen memperkaya teman-teman. Jualan itu bukan cuma marketingnya doang ya, jualan itu ada banyak aspek guys ya, dan menurut saya operasional itu salah satu aspek yang penting ya. Teman-teman yang bisa menguasai operasional ini sebenarnya kunci supaya teman-teman tuh bisa survive tahun ini. Karena ya contohnya ya, teman-teman tahu kalau misalnya daripada kita buka cabang ya di sewa ruko lagi, atau kita sekarang udah mahal sewa ruko, gaji pegawai juga mahal, ya mungkin lebih baik kalau kita serahkan sama third party ya. Nah, nanti kita bahas lah ya hitungannya gimana, terus nanti kita akan lihat. Intinya di sini kita mau bantu teman-teman untuk jadi seller yang lebih baik ya, dan juga mau networking ya. Kalau yang belum pernah ketemu
kita mau Ernest, yuk kita kumpul ya. Om Ernest ini kesannya orangnya ketawa-tawa, ilmunya banyak. Ya, ilmunya mantep ya. Sekali tarik saldo di Tokopedia 200 juta guys, yang nggak main-main. Punya orang Om, punya orang. Oh, saya punya orang. Ya kan, persentase ada lah sedikit-sedikit ya Om ya. Dikit-dikit lah, dikit-dikit. Siap. Ya. Ya, jadi itu yang akan kita pelajarin ya teman-teman, tinggal DM aja ke saya atau Om Ernest ya, nanti kita akan ketemu ya untuk hanya untuk 20 orang ya. Nggak tahu kapan kita buka lagi sih kalau Tokopedia. Ini saya cuma karena ada berapa yang minta ya, alumni kelas Topet yang lama ya, kita akan bukakan supaya kita sekalian bisa kumpul. Soalnya biasanya kita bahasnya Shopee ya. Ya teman-teman, kalau yang udah join Shopee juga sampai jumpa di Bandung ya, tempatnya Om Ernest nih minggu depan. kita ke Bandung. Iya Om, tunggu di Bandung. Asik. Oke. Tadi ada yang nanya Om ya, dan ini mungkin pertanyaan menarik ya, mungkin kita closing. Apa sih algoritma produk di Tokopedia Om? Nah, ya spill dikit ya, algoritma produk di Tokopedia. Algoritma produk di Tokopedia? Ya. Pengen yang organik, pengen yang berbayar. Wah. Organik atau berbayar? Tokopedia sih yang kalau udah produknya udah laku, tidak bisa ganti judul. Tidak bisa ganti judul. Ya. Iya, udah pasti itu. Ini ya, nanti kita akan kasih tahu di kelas. Produknya udah laku, tapi kita masih bisa ganti judul. Wah, gimana tuh? Penasaran nggak? Ya, nggak pakai CS tapi nggak pakai CS, nggak pakai RM. Bisa, tapi masih bisa. Ya. Ya, nanti kita akan kasih tahu hacknya pas di kelas. Ya, masih bisa ganti judul. Tapi ini yang membuat Tokopedia menarik karena teman-teman nggak bisa ganti judul. Jadi pada waktu mau bikin judul pertama pun itu pasti ada tekniknya. Gimana caranya kita tuh masukin judul ini, jangan pakai judul ini, pakai variannya kayak gini, gimana supaya judul itu bisa kita pakai berkali-kali. Gitu. Ya, bikin produk baru nggak bikin produk baru, pakai produk yang sama, judul yang sama. Ya. Iya. Memang ada tuh triknya tuh. Harus nanti dibongkar. Iya kan? Ya, tapi kayak gini-gini kan kita nggak mungkin bongkarnya di live, nanti semua orang tahu lagi ya. Dan udah nggak bisa lagi, ya kan? Ya. Jadi kita akan bahas optimasi secara organik, secara berbayar juga, dan gimana sih caranya kita memaksimalkan Tokopedia. Karena saya yakin nih teman-teman sebenarnya cukup familiar misalnya jualan di Shopee ya, jualan di Lazada, tapi di Tokopedia aku belum maksimal ya. Karena memang ya sebenarnya ya gaya setiap jualan marketplace itu berbeda ya. Bisa dipukul rata nggak Om? Pokoknya di Shopee bisa kayak gini, bisa Tokopedia samain aja, bisa nggak Om? Mungkin adminnya doang yang sama, tapi kalau buat deskripsi gitu-gitu beda sih Om. Nah ya, jadi memang kalau di saya sih timnya ada yang jago Tokopedia, ada yang jago di Shopee, ada yang jago di Lazada gitu. Jadi setiap orang tuh jago di masing-masing tempat, bukan karena kenapa ya, kayaknya memang bahkan cara balas chatnya juga berbeda sih Om. Cara optimasi juga berbeda. Jadi kita nggak bisa pukul rata tuh. Jarang sekali sih kadang lihat tuh orang yang jago tuh di semua platform rata gitu. Biasanya ya yang memang tempat yang paling rame ya di anak masin gitu, yang lain nggak akan diperhatiin biasanya. Bisa. tapi bisa ya. Kebetulan Om Ernest nih seller mentor kilat ya kalau Tokopedia bilangnya, keluarga Tokopedia. Jadi ilmunya banyak. Nah kita mau gali-gali, makanya saya kali ini datangin dia tuh susah banget dari Bandung ya. Susah nih guys. Jarang-jarang dia ke Jakarta nih. Makanya mumpung dia ke Jakarta, kita mau gali-gali ilmunya. Makanya teman-teman ya buruan aja ya DM ya supaya teman-teman bisa join kelas kita. Ya ini kelas offline pertama kalinya ya.
belum tentu kita ngadain lagi karena sebenarnya saya pengen bukanya yang lain aja, udah full sih sebenarnya untuk sampai akhir tahun jadwal seminar. Jadi kayaknya sih nggak ada Tokopedia di Jakarta lagi sih, nggak ada. Ini kebetulannya diminta Mas Kiper, ya udahlah, oke lah ya, kita saya ngajak Om, yolah kita bukalah sharing lah sekali-kali Tokopedia di sini Om. Gitu. Jadi teman-teman ya, kita tunggu di kelas ya, tinggal DM aja atau klik ya poster yang ada di bawah, nanti kita akan share ya, karena untuk teman-teman yang di sini kita akan kasih penawaran spesial ya. Penawaran spesialnya apa Om? DM aja ya. DM awareness. DM aja. DM ya. aja guys. Ada kata-kata penutup untuk teman-teman yang nonton live hari ini? Ya kalau pengen tahu info lebih lanjut ya silahkan ikut kelasnya. Kalau nggak follow terus ya cerita Om Botak. Dan teman-teman yang jualan di Tokopedia jangan patah semangat, masih banyak peluang ya, masih banyak chance yang bisa diulik gitu ya. Jadi nggak, kalau sekarang mungkin masih bilang sepi ya, mungkin kalian belum nyobain hal-hal yang baru gitu. Nah mungkin cara-cara yang baru ini ya bisa dapat insight-nya dari Om Botak, dari saya dan dari teman-teman yang lain gitu. Ya. Dan Tokopedia ini akan ada event besar yang akan datang sebentar lagi, yaitu ulang tahun Tokopedia tanggal 17 Agustus. Jadi teman-teman nanti kita akan bersiapin sama-sama tokonya menuju 17 Agustus. Ya, jadi di sana nanti kita akan coba, karena ini salah satu event paling besar Tokopedia bisa tiap tahun ya, 17 Agustus. Jadi teman-teman kita, kalau yang lain, kalau Shopee kan eventnya kan ulang tahunnya 12-12 ya, Shopee ya. Ya. Kalau Topet nggak ngikut tanggal kembar guys. Topet tuh cuma promo WIB dan Agustus. Ya, jadi emang gitu. Tapi enaknya Tokopedia itu stabil, intinya orderannya ya stabil gitu terus ya. Nggak sampai Jakarta parah atau gimana. Betul. Lebih karena stabil sih kalau ya. Karena beda target marketnya dibandingin Shopee sih menurut saya. Yang belanja tuh beda. Jadi itu yang akan kita pelajari sama-sama ya, buat teman-teman. DM aja ya, tanya-tanya supaya teman-teman bisa join, bisa ketemu kita nanti hari Sabtu ini di Go Work Lipo Mall Puri. Sampai jumpa. Thank you Om untuk live-nya malam ini. Thank you teman-teman, selamat beristirahat. Semoga dapat manfaat dari live kita malam ini. Sampai jumpa di live kita selanjutnya. Bye-bye. Bye. Marketplace Expert Class, sukses!